أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan teori dan secara khusus adalah teori pendidikan. Sebelum kita berbicara tentang teori pendidikan atau teori pembelajaran, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu teori. Profesor Dr. Ahmad Tafsir di dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islami mengatakan bahwa teori itu adalah pendapat. Setidaknya ini adalah definisi secara umum. Teori dalam makna pendapat mencakup teori dalam ilmu sains, juga teori dalam ilmu filsafat, bahkan teori dalam ilmu metafisika atau ilmu suprarasional. Di dalam ilmu sains atau di dalam kajian sains, maka teori itu adalah pernyataan tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwasanya teori itu adalah pernyataan terkait dengan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain di dalam kumpulan fakta-fakta. Yang lain mengatakan bahwa teori itu adalah pendapat yang dikonstruk di atas data yang diperoleh dari penelitian atau penemuan. Teori ada dua macam. Yang pertama, teori yang bersifat intuitif. Teori yang bersifat intuitif ini adalah teori yang dikonstruk di atas pengalaman praktis. Kemudian yang kedua adalah teori yang bersifat ilmiah, yaitu teori yang dikonstruk di atas data-data atau fakta-fakta hasil penelitian. Fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian. Kedua teori ini memiliki perbedaan. Setidaknya bahwa teori yang pertama itu bersifat umum. Kemudian teori yang kedua itu bersifat khusus karena memiliki metodologi khusus. Melalui proses pembuktian secara ilmiah. Pertama, harus rasional. Kemudian yang kedua, bersifat empirik. Harus dapat dibuktikan secara empirik. Sifat teori ini adalah terbatas. Artinya, antara satu teori dengan teori yang lain memiliki keterbatasan. Tidak ada satupun teori yang mampu merumuskan keseluruhan realitas yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa teori itu terbatas karena tidak ada satupun teori yang bersifat final. Teori itu selalu berkembang seiring dengan majunya ilmu pengetahuan, majunya penelitian dan rasionalitas manusia.
Kita biasa melihat bahwa ada satu teori yang kemudian pada masa-masa tertentu teori itu kemudian runtuh. Contohnya teori Darwin yang mengatakan bahwasanya hakikat manusia itu berasal dari kera. Hakikat manusia berasal dari kera. Dengan jalan evolusi. Bukan saja manusia, tapi banyak makhluk hidup yang muncul itu sebelumnya tidak dikenal. Dia muncul karena hasil evolusi dari satu makhluk menjadi makhluk yang lain. Teori ini kemudian terbantahkan dengan penemuan-penemuan baru yang mengatakan bahwasanya manusia itu tercipta memang awalnya adalah manusia. Sebagaimana hal ini kita temukan di dalam Islam, bahwa manusia pertama yang pernah ada di kolong langit ini adalah Adam. Dan Adam bukanlah hasil evolusi dari kera. Kira-kira singkatnya begitu. Kemudian, untuk apa kita mempelajari sebuah teori? Secara khusus, untuk apa kita mempelajari teori pendidikan? Mempelajari teori pendidikan, tujuannya adalah agar setiap pendidik mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika seseorang mengetahui tentang teori pendidikan, maka dengan teori tersebut, dia terantar untuk mampu memilah dan memilih suatu metode atau pendekatan di dalam melakukan proses belajar mengajar, di dalam mendidik. Dengan demikian, proses pendidikan yang ada bisa berjalan efektif dan efisien. Kemudian, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa seseorang harus mengetahui teori pendidikan. Karena proses mendidik, proses mengajar, ini bukan proses yang berjalan begitu saja. Kemudian di sana tidak ada evaluasi. Di sana tidak ada tanggung jawab. Proses pendidikan adalah proses yang memerlukan tanggung jawab. Karena di dalam proses pendidikan ada manusia yang ingin diantar, ingin diproses agar kembali kepada hakikat penciptaannya. Kemudian, ketika kita mengetahui teori-teori pendidikan, maka dengan pengetahuan tersebut, kita mampu mengetahui keadaan setiap anak. Keadaan setiap anak didik kita. Keadaan setiap siswa atau orang-orang siapa saja yang ada di bawah pendidikan dan pengajaran kita. Selanjutnya kita harus mengetahui bahwa teori memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, bahwa teori itu adalah bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada secara rasional, kemudian secara empirik, dan ketiga, secara sistematis. Jadi tiga ini. Pertama rasional,
kedua empirik, ketiga harus sistematis. Inilah yang menjadi ciri khas teori dalam kajian sains. Ciri khasnya adalah 3 poin ini. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan dari teori itu adalah memprediksi fenomena yang akan terjadi. Sering kita mendengar berita bahwa akan terjadi tsunami pada jam sekian, detik sekian. Kenapa bisa diprediksi bahwa akan terjadi tsunami? Karena sebelumnya telah terjadi proses pengumpulan data melalui riset, melalui penelitian-penelitian yang dilakukan. Bahkan kita biasa mendapatkan informasi akan terjadinya gerhana matahari pada hari tertentu, jam sekian dan detik, bahkan detiknya disebutkan. Dan hal tersebut selalu tepat. Jarang prediksi tersebut tidak tepat. Kalaupun meleset, maka tidak jauh melesetnya. Ini karena adanya teori yang telah didahului oleh penelitian-penelitian yang mendalam terkait dengan hal ini. Kemudian tujuan teori lainnya adalah bahwa dengan teori yang ada, kita mampu merumuskan konsep-konsep atau asumsi-asumsi yang sifatnya rasional. Jadi dengan adanya teori yang ada, kita mampu mengembangkan sebuah konsep, bahkan bisa melahirkan konsep yang baru. Kemudian, teori bertujuan untuk mengukur sebuah fenomena yang terjadi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan teori ini, dan pada video-video atau konten-konten berikutnya kami akan menyajikan beberapa teori di dalam ilmu pendidikan. Jangan lupa ditonton sampai habis. Setelah ditonton sampai habis, dipahami, kemudian jangan lupa di like, di subscribe, dan tekan loncengnya. Jangan lupa juga komen yang produktif di bagian bawah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.